Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca ayat-ayat terkait puasa. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada ayat ke-184 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi ayyaman ma'dudat. Puasa itu dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar kemudian tidak berpuasa, maka hendaknya dia atau wajib bagi dia mengganti di hari yang lain. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas 2 poin terkait ayat tersebut. Poin yang pertama adalah bahwasannya puasa ini hanya dilakukan di hari-hari tertentu. Hari-hari terbilang, qalilah, sebentar. Sebulan dari 12 bulan yang ada. Yang kedua, kita sampaikan pula bahwasannya puasa ini di samping dilakukan hanya sebulan dari 12 bulan yang ada, ternyata di sana masih ada kemudahan yang lain. Kemudahan yang lain adalah di sana ada uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas uzur yang pertama, yaitu apa? Sakit. Orang yang sakit terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sakit muzmin, sakit yang terus-menerus. Orang yang sakitnya terus-menerus, kewajibannya apa? Membayar fidyah. Adapun orang yang sakitnya bisa sembuh, maka kewajibannya adalah qadha. Jadi kalau sakitnya terus-menerus, kemungkinan kecil sembuhnya, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Adapun jikalau sakitnya bisa sembuh, maka kewajibannya adalah mengqadha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 poin juga. Yang pertama adalah uzur safar. Yang kedua adalah kewajiban mengqadha. Di antara uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah safar. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin." Maka siapa di antara kalian yang sakit atau safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib bagi dia mengganti di hari yang lain. Terkait safar ini jamaah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah jarak safar. Berapa sih seseorang dikatakan dia melakukan jarak safar? Tidak ada dalil yang sharih, yang jelas berapa jarak safar. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Namun wallahu a'lam, pendapat yang saya condong kepadanya, jarak safar itu sekitar 80 km. Sekitar 80 km. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Di antara dalil yang mereka jadikan pegangan adalah athar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berarti anaknya siapa? Umar bin Khattab. Namanya Abdullah. Ibnu Umar, bahwasannya Ibnu Umar dan Abdullah ibn Abbas yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya sittata asyara farsakhon. Bahwasannya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, 2 sahabat Nabi SAW ini, mereka mengqashar salat. Mereka tidak berpuasa, artinya mengambil rukhsah tidak berpuasa. Ketika mereka melakukan perjalanan 4 burud. 4 burud itu adalah 16 farsakh. Sedangkan 1 farsakh itu 3 mil.
Berarti 16 kali 3, 48 mil. 48 mil itu kurang lebih 80 kilometeran. Jadi ini jarak safar yaitu berapa? 80 kilometer. Ini terkait jarak. Berarti kalau ke arah barat sampai mana jamaah? Cirebon. Kalau ke arah timur? Semarang. Iya. Kalau selatan? Kali Bening udah belum? Dieng. Dieng. Ke utara kayaknya susah Pak ya? Iya. Laut. Ini terkait jarak. Yang kedua, di antara permasalahan yang penting juga adalah kapan musafir mulai boleh tidak berpuasa. Jadi kapan seorang musafir boleh mulai tidak berpuasa? Maka jawabannya adalah seorang musafir boleh tidak berpuasa ketika sudah melakukan perjalanan. Jadi boleh tidak berpuasa itu ketika sudah melakukan perjalanan. Jadi jangan sampai mau safarnya itu adalah jam 9 pagi contohnya, itu dari subuh sudah tidak puasa. Maka yang seperti ini tidak tepat. Yang tepat adalah ketika dia sudah mulai melakukan perjalanan, baru boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Minimal adalah ketika dia sudah naik kendaraan. Jadi walaupun dia kendaraannya belum dijalankan atau belum keluar dari kota dia, selama dia sudah naik kendaraan, jadi safarnya kemungkinan besar sudah pasti, maka di saat itu dia boleh tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Hal ini dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Anas bin Malik, sebagaimana dikisahkan oleh Muhammad ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Muhammad ibn Ka'ab menceritakan pengalamannya bersama Anas bin Malik. Ataitu Anas bin Malikin fi Ramadan. Saya mendatangi Anas bin Malik di saat puasa bulan Ramadan. Wa huwa yuridu safaron, dan Anas bin Malik ingin melakukan safar. Wa qad ruhilat lahu rahilatuhu. Kendaraannya sudah disiapkan. Wala bisa thiyabas safari, dan dia sudah memakai baju safar. Jadi dia sudah naik kendaraan, kemudian dia sudah memakai baju safar, fada'a bi ta'am. Kemudian dia meminta didatangkan makanan. Fa'akala, kemudian dia apa? Makan. Jadi sudah di kendaraan, sudah pakai baju safar, mau berangkat, dia minta didatangkan makanan, kemudian dia makan. Fakultu, Muhammad ibn Ka'ab bertanya, sahabat Nabi, bertanya karena Anas bin Malik, sahabat Nabi juga. Sunnah, apakah yang seperti ini merupakan sunnah Nabi? Artinya seseorang dia baru boleh membatalkan puasa adalah ketika sudah naik kendaraan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sunnah. Yang sepertinya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seperti ini dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ringkasnya jamaah, kapan mulai boleh mengambil rukhsah tidak puasa bagi musafir, minimal adalah ketika sudah naik apa? Kendaraan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah mana yang lebih baik bagi musafir. Maka jawabannya adalah diperinci. Jikalau puasa ini tidak memberatkan bagi musafir, seperti safar zaman sekarang jamaah yang serba mudah, maka dalam kondisi seperti ini yang lebih baik adalah puasa. Kenapa? Karena inilah yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar dalam kondisi puasa, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk berpuasa. Walaupun sahabat-sahabat yang lain mereka berbuka, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, dan tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang afdol. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah orang yang berpuasa di saat safar, di saat dia tidak mendapati keberatan, maka akan lebih cepat melepaskan tanggung jawab. Berbeda jikalau dia mengambil rukhsah, kemudian dia mengqadha di hari yang lain, maka tanggung jawabnya belum kelar. Tapi ketika dia berpuasa, maka tanggung jawabnya segera selesai. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena di saat itu banyak orang yang berpuasa.
Jadi kalau seandainya kita puasa, kemudian di sekitar kita puasa, itu puasa mudah. Berbeda kalau seandainya kita puasa sendirian. Kalau kita puasa sendirian, itu akan lebih berat. Ini alasan ketiga. Alasan keempat adalah mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Karena kita berpuasanya di bulan Ramadan. Jadi kondisi pertama jamaah apabila safarnya itu tidak ada kesusahan atau ada kesusahan tapi sangat sedikit, maka yang seperti ini lebih baik apa? Puasa. Namun jikalau dia mendapati kesusahan yang berat, maka dalam kondisi seperti ini jamaah, lebih baik bagi dia untuk tidak berpuasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-saumu fis safar." Bukan termasuk kebaikan seseorang yang berpuasa di saat safar. Jadi ketika seorang safar, kemudian dia mengalami sesuatu yang berat dan dia memaksakan diri untuk berpuasa, maka ini bukan termasuk kebaikan. Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri as-saumu fis safar. Bukan merupakan kebaikan seseorang berpuasa di saat dia safar. Dan Nabi SAW juga bersabda, Innallah yuhibbu an yu'ta au an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah Ta'ala itu senang apabila rukhsahnya diambil. Sebagaimana Allah Ta'ala senang kalau seandainya perintah-perintahnya dijalankan. Ini terkait uzur safar. Yang pertama tadi jarak, berapa jaraknya jamaah? 80 km. Kapan seseorang mulai boleh mengambil rukhsah? Minimal ketika sudah naik kendaraan. Yang ketiga adalah mana yang lebih baik, puasa atau tidak. Kalau mengalami kesusahan tapi ringan, maka lebih baik apa? Puasa. Namun jikalau mengalami keberatan, maka lebih baik dia tidak puasa. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah kewajiban mengqadha. Terkait kewajiban mengqadha ini jamaah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah kewajiban mengqadha ini tidak harus berurutan. Kewajiban mengqadha tidak harus berurutan. Contohnya seseorang punya hutang puasa 7 hari. Maka ketika mengqadha ini tidak harus apa? Berurutan 7 hari. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi tidak harus berurutan seperti itu. Jadi boleh mungkin setiap pekan dia puasa 2 hari, setiap pekan 2 hari, setiap pekan 2 hari, ditambah sekali lagi selesai 7 hari. Jadi kewajiban mengqadha ini tidak harus berurutan. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhor. Maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan yang penting mengganti di hari lain. Tidak ada keterangan mengganti di hari lain secara berurutan. Ini pembahasan yang pertama. Poin yang kedua adalah kewajiban mengqadha ini jamaah adalah kewajiban yang longgar. Artinya bisa diundur, bisa diundur. Bukan kewajiban yang harus segera dilakukan. Berbeda dengan sholat. Ketika orang dia lupa sholat, kemudian dia ingat, maka dia harus langsung apa? Mengqadha. Langsung mengqadha sholat tersebut. Contohnya dia lupa sholat duhur, dia ingat di waktu maghrib, maka dia langsung sholat duhur di waktu maghrib. Tidak boleh dia undur sampai hari besoknya, tidak boleh. Karena kalau qadha sholat itu segera. Berbeda dengan qadha puasa. Kalau qadha puasa itu boleh diundur selama belum sampai ke Ramadan berikutnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maafkan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, karena yakunu alayya shaum min Ramadan. Dulu saya punya hutang puasa di bulan Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan saya tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi beliau punya hutang puasa tidak mengqadha kecuali bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan sebelum bulan apa? Ramadan. Jadi ini menunjukkan bahwasannya qadha itu kewajiban, qadha puasa itu adalah kewajiban yang boleh diundur. Walaupun kalau dilakukan dengan segera tentu lebih apa? Lebih baik. Ya. Poin yang ketiga yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana jikalau seseorang punya hutang puasa dan tidak mengqadhanya atau belum mengqadhanya sampai datang Ramadan berikutnya.
Jadi dia punya hutang puasa di Ramadan yang lalu, sampai datang Ramadan tahun ini ternyata hutangnya masih apa? Masih ada. Maka jawabannya adalah, jikalau dia mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan berikutnya karena uzur, contohnya karena sakit, maka yang seperti ini jamaah, tidak ada kewajiban bagi dia kecuali qadha. Hanya mengqadha nanti di setelah Ramadan tahun ini. Karena dia mengakhirkannya karena apa? Uzur. Tapi kalau seandainya bukan karena uzur, artinya dia bisa sebenarnya, namun ditunda terus sampai datang Ramadan berikutnya jamaah, maka kewajiban dia ada 3. Yang pertama adalah mengqadha di Ramadan berikutnya. Yang kedua adalah bertaubat. Kenapa bertaubat? Karena dia telah mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan berikutnya. Dan ini merupakan kesalahan, sehingga dia harus bertobat. Dan yang ketiga adalah menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama mereka mewajibkan untuk membayar fidyah. Jadi seseorang yang mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan berikutnya, kewajibannya ada 3 jamaah. Apa tadi? Qadha, taubat, plus bayar fidyah. Yang ketiga ini, membayar fidyah ini adalah pendapat jumhur ulama, dalam artian di sana ada ulama yang mengatakan tidak harus bayar fidyah. Namun kalau untuk hati-hati, maka disertakan juga membayar fidyah. Ini beberapa permasalahan terkait qadha. Sebenarnya masih banyak jamaah pembahasan yang perlu dibahas tentang qadha, namun karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi